Alhamdulillah nih kita jadi dapat pengetahuan ya, ilmu di sini. Masya Allah, memang ternyata nggak bisa dipungkiri ya, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya. Betul sekali. Alhamdulillah anak pertama dikasih ASI yang lumayan banyak, jadi bisa sampai 15 bulan. Alhamdulillah. Yang ini juga mudah-mudahan bisa lama sampai 2 tahun. Dan termasuk tadi masalah empati ya kan? Iya, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan ini penting sekali karena memang harus ada waktunya, maksudnya yang tepat gitu. Tadi dikatakan adalah 6 bulan itu yang waktu yang tepat. Iya, betul. Dan pola makan juga harus baik ya. Tadi disampaikan bagaimana kita juga harus mengkombinasikan antara makanan, terus kita lihat nutrisinya, gizinya, dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh anak tersebut. Iya, apalagi anemia dan kekurangan zat besi itu sangat tidak baik ya untuk anak-anak. Nah, ini kamu ceritain dong, kamu kan kena anemia. Iya, aku anemia parah. Dan dulu ya. Aku pegang nggak? Anemia, terus Adam juga jadinya. Iya, zat besinya kurang dan itu gampang sakit waktu awal-awal ya, berapa bulan tuh jadi gampang banget sakit ya. Dan karena kan zat besi itu pokoknya kita harus tahu nih zat besi anaknya itu kan bisa cek darah, bisa segala macamnya. Jadi waktu itu Adam itu akhirnya makanan pendamping ASI-nya itu banyak daging. Daging, ikan, sama akhirnya dikasih suplemen karena agak sering sakit karena zat besinya kurang. Ya Allah. Ya, jadi makanya harus kalau bisa udah mulai kelihatan tanda-tandanya segera mungkin untuk cek ke dokter ya. Iya, betul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hari ini. Dan abis ini apa lagi? Habis itu juga menarik nih. Tentang? Perempuan lagi. Perempuan lagi? Aku pulang aja kali ya. Tentang apa? Tentang penting nih. Kalau misal aku mau nanya, kalau aku head marah-marah nggak? Oh, enggak lah. Oh, masa? Insya Allah enggak. Jadi tips nih buat perempuan gimana caranya mengurangi amarah ketika lagi head. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya, Alhamdulillah baik pemirsa, kita kembali di Berita Islami Masa Kini. Dan pembahasan tadi tentang gimana caranya, tipsnya gimana? Menahan amarah ketika menstruasi. Kayaknya aku harus di sini juga untuk memperhatikan karena nanti kalau ada apa-apa, kamu nggak marah. Ngomong aja kalau saya galak nggak apa-apa kok. Tapi maksudnya kalau ada apa-apa nanti bisa tiba-tiba lagi bete, lagi bad mood dan lain-lain. Kita sebagai seorang suami tahu caranya gimana nih, gitu kan? Ya nggak, saya? Kayaknya berat banget. Berat ya saya. Oke pemirsa, langsung aja. Ini dia. Mengurangi marah saat menstruasi sudah menjadi hal yang umum diketahui dan diyakini bahwa wanita akan lebih mudah marah atau tersinggung saat menjelang menstruasi atau pada saat datang bulan. Jika dalam keseharian wanita akan mengungkapkan kemarahannya pada hal yang jelas, berbeda dengan wanita yang sedang menstruasi. Kemarahan ini akan muncul tanpa sebab dan tidak jarang akan menjadi berlipat lagi. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Hingga kini, belum ada jawaban ilmiah yang mampu menjelaskan mengapa wanita mudah marah saat atau menjelang menstruasi. Selama bertahun-tahun, sudah banyak ilmuwan yang berupaya mencari tahu kaitan mood wanita menjelang menstruasi, namun belum pernah menemukan bukti yang nyata apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Jadi belum diketahui secara pasti. Namun meski penyebab pastinya belum diketahui, ada beberapa faktor yang diyakini berkontribusi dalam kondisi ini, seperti perubahan hormon serta perubahan neurotransmitter otak. Serotonin, salah satu neurotransmitter otak, diyakini memegang peranan penting dalam kondisi mood wanita saat menstruasi. Kadar serotonin yang kurang dapat menyebabkan depresi, kelelahan berlebih, mengidam makanan, serta gangguan tidur. Penyebab selanjutnya adalah stres. Stres diyakini dapat memperburuk perasaan wanita saat menstruasi. Dan yang terakhir adalah pola makan yang buruk. Asupan vitamin dan mineral yang rendah, serta makanan yang mengandung garam tinggi, ini akan memicu penumpukan cairan, serta minuman berkafein atau beralkohol juga dapat mempengaruhi mood dan energi seseorang, sehingga hal tersebut berpotensi menyebabkan perubahan mood wanita saat menstruasi. Nah,
Pemirsa beriman, setelah mengetahui penyebab rasa marah pada wanita saat menstruasi, Anda bisa berpikir bagaimana cara menanggulanginya. Meskipun tidak dapat disembuhkan, Anda bisa melakukan beberapa langkah untuk menguranginya. Di antaranya, saat menjelang haid, biasanya tubuh akan sedikit membengkak, terutama di bagian paha dan dada dan perut. Jika sudah begini, Anda akan merasa tidak nyaman dengan tubuh sendiri. Karena itulah, untuk mencegah rasa tidak nyaman tersebut, sebaiknya hindari konsumsi garam yang berlebih, hindari makan makanan kemasan atau olahan, hindari makanan cepat saji, serta hindari pula makanan ringan yang banyak mengandung MSG atau penyedap rasa. Pilihlah makanan yang segar dan sehat seperti buah-buahan serta sayuran. Selanjutnya, hindari aktivitas yang bisa memicu emosi Anda. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah dengan berolahraga. Latihan pernafasan yang teratur akan membuat Anda lebih rileks dalam merespon pemicu emosi yang datang dari luar. Istirahatkan tubuh Anda dengan pola tidur yang teratur. Tidur cukup akan membuat otak Anda menjadi lebih rileks, sehingga tidak mudah terpicu oleh rasa marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami jadikan tidur kamu untuk istirahat atau subatan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surah An-Naba ayat 9 hingga 11. Selanjutnya, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi amarah tersebut dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari saya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, beberapa wanita memang mudah marah menjelang menstruasi atau haid. Tidak ada yang bisa disalahkan jika situasi ini sedang dialami, kecuali melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan dampaknya. Maka marilah kita coba untuk lebih bisa mengontrol rasa marah dan ketidakstabilan emosi kita ketika menstruasi datang. Semoga tips tadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Iya, jadi bingung juga ya sebenarnya. Karena kita sebagai perempuan, mungkin aku juga sering marah-marah ya kalau misalnya lagi haid, karena mungkin ngerasa nahan sakit juga kayaknya, nahan sakit, terus hormonnya berantakan gitu ya, belum lagi kulitnya ada jerawat kadang-kadang, jadi kayak mungkin apa aku mikir ada ngada-ngadain aja kali ya buat marah. Nah, tapi ini aku jadi ada tips nih ya sebagai seorang suami ketika istrinya lagi dapet ya, lagi menstruasi. Jadi hindari tuh garam-garam tuh. Jadi jangan deket-deket sama istri. Terus kedua, suruh istri tidur bisa cepat, karena kan nggak boleh pola tidur itu harus benar kan, gitu kan. Betul. Nah, terus juga doa sama Allah biar istri sabar ya. Iya, kitanya juga mungkin lebih banyak istighfar kali ya. Istighfar, ngerendahin. Jadi maksudnya jangan sampai haid itu dijadiin alasan gitu. Dan tadi yang terakhirnya bagus ya, maksudnya kalau misalnya kita lagi memang benar-benar marah, ini tidak hanya bukan untuk seorang wanita yang lagi dapat gitu, lagi nggak dapat juga, dan seorang laki-laki ketika lagi marah itu tadi sudah ada hadisnya ya, ada dalilnya dengan baca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah semuanya marahnya jadi akan hilang. Amin. Amin. Nah, setelah ini juga menarik nih tentang perempuan lagi. Perempuan lagi ya Allah. Ini kayaknya berita Islami masa kini apa nih? Edisi perempuan, Masya Allah. Jadi ini penting nih, sekarang kan lagi banyak banget yang pakai lipstick ya. Tapi penting juga nih buat kita, informasi yang penting itu gimana cara kita bisa ngebedain mana lipstick asli, mana lipstick KW. Oh, penting banget.
penting Buat banget. cewek. Buat cewek. Kalau bapak pentingnya beliin saya, Pak. Beliin aja ya. Siap-siap ngerogoh. Baik, tetap di Berita Islami Masa Kini.